Perkenalkan, nama saya Urida Atia dengan NIM 121105036 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang perbaikan citra Afrika Selatan setelah politik apartheid dengan diplomasi publik Piala Dunia 2010. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik apartheid, di mana politik apartheid itu terdiri atas berbagai macam program dan peraturan yang memiliki tujuan untuk melestarikan pemisahan rasial. Dia mulai berlaku secara resmi menjadi politik resmi pemerintah Afrika Selatan pada tahun 1948. Nah, pada saat itu, pemilihan umum dilaksanakan dengan hanya melibatkan 3 juta penduduk kulit putih di Afrika Selatan. Partai Nasional yang saat itu juga ikut serta dalam pemilihan umum tahun 1948 memulai kampanye tentang kebijakan apartheid yang akan diterapkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dimulai pada tahun 1949, Partai Nasional menerapkan undang-undang larangan perkawinan campuran yang berisikan rakyat kulit putih tidak dapat menikah dengan ras yang lain demi menjaga kemurnian dari keturunan ras rakyat kulit putih. Kebijakan apartheid semakin berdampak nyata dengan munculnya undang-undang otoritas bantu yang diciptakan oleh Hendrik yang menjabat sebagai Menteri Pendudukan Asli, di mana melalui undang-undang ini memberikan suatu sistem pemerintah sendiri bagi rakyat kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, karena munculnya peraturan apartheid ini, Afrika Selatan akhirnya mendapatkan sanksi dari PBB, yaitu dengan embargo senjata, sanksi ekonomi, serta isolasi diplomatik. Sanksi embargo ekonomi memiliki dampak yang besar bagi Afrika Selatan, di mana sanksi ini mengakibatkan pendapatan pemerintah apartheid Afrika Selatan menurun dan semakin sulit untuk menjaga kestabilan negara. Pada tahun 1977, PBB mengeluarkan permintaan terhadap semua negara anggotanya untuk melakukan embargo terhadap penanaman modal industri perminyakan di Afrika Selatan, menghentikan penjualan ekspor, menghentikan penanaman modal, serta melarang kepentingan ekonomi dengan perusahaan dari Afrika Selatan. Hal-hal ini akhirnya membentuk citra buruk pada negara Afrika Selatan di mata dunia internasional. Meskipun pada tahun 1994 politik apartheid itu sudah berakhir dan akhirnya dihapuskan dari sistem politik pemerintah Afrika Selatan, masalah yang muncul akibat dari politik apartheid tersebut tidak serta-merta langsung selesai. Dampak dari politik apartheid masih sangat dirasakan terutama oleh rakyat kulit hitam di Afrika Selatan, baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Dampak dari kebijakan apartheid mengakibatkan rakyat kulit hitam terpecah belah berdasarkan suku mereka. Karena adanya perpecahan ini, akhirnya muncul perbedaan pandangan terhadap pemerintah baru Afrika Selatan. Selain itu, terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat tajam yang dialami oleh Afrika Selatan pasca apartheid. Sedangkan dampak dari luar negeri yang dirasakan akibat dari politik apartheid adalah Afrika Selatan memiliki citra buruk di dunia internasional setelah dikenal sebagai negara dengan sistem politik berbasis warna kulit selama puluhan tahun menerapkan kebijakan apartheid. Di awal kepemimpinan Nelson Mandela sebagai presiden pertama Afrika Selatan setelah berakhirnya apartheid, beliau berusaha untuk melakukan rekonsiliasi rakyat Afrika, baik kulit hitam maupun kulit putih, demi menciptakan suasana yang lebih stabil pasca rezim apartheid dan untuk mendapatkan citra dan pengakuan dari negara lain maupun organisasi internasional. Usaha ini dilakukan dengan terpilihnya Afrika Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia Rugby pada tahun 1995 dan dipercaya mampu menghelat acara olahraga dalam skala besar, di mana acara ini menjadi acara olahraga akbar pertama yang dihelat di Afrika Selatan. Perayaan seremonial di final dapat menjadi acuan di mana Nelson Mandela mengangkat simbol-simbol negara Afrika Selatan agar dapat dilihat di mata dunia. Berbagai simbol dan lagu kebangsaan dipertunjukkan di dalam acara olahraga tersebut untuk memperkenalkan budaya Afrika Selatan kepada mata dunia. Nelson Mandela mengambil jalan diplomasi melalui olahraga karena beliau percaya bahwa olahraga dapat menyatukan rakyat kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Jalan ini ditempuh juga sebagai upaya mengkapitalisasi toleransi masyarakat di Afrika Selatan. Penyelenggaraan Piala Dunia ini dinilai berhasil dan mendapatkan apresiasi dari mata dunia. Setelah itu, Afrika Selatan kembali dipercayakan untuk menyelenggarakan acara olahraga selanjutnya, yaitu Piala Dunia Kriket pada tahun 2003 yang menjadi kesempatan selanjutnya bagi negara Afrika Selatan dalam strategi diplomasi publik melalui olahraga. Namun, kedua acara tersebut belum cukup untuk memperbaiki citra Afrika Selatan. Walaupun memang kedua Piala Dunia tersebut mengalami kesuksesan, namun hasil yang dikeluarkan tidaklah sesuai dengan keinginan Afrika Selatan. Maka dari itu Afrika Selatan melanjutkan ambisinya di dalam diplomasi publik ini.
dalam skala yang jauh lebih besar. Nah, dengan model pengalaman penyelenggaraan acara olahraga akbar yang sukses, membuat Afrika Selatan dapat mengajukan diri ke bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola tahun 2010. Sepak bola menjadi pilihan yang sangat efektif karena melihat dari penggemar yang menonton sepak bola yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan rugby dan kriket. Acara olahraga akbar ini memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam menarik perhatian ribuan hingga jutaan orang di seluruh dunia, sehingga pelatihan ini dapat menjadi ajang bagi tuan rumah untuk mengenalkan budaya dan meningkatkan citra mereka kepada dunia. Dengan adanya diplomasi publik di bidang olahraga ini, negara dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan jumlah turis yang datang, pendapatan negara, serta meningkatkan citra negara. Hal tersebut dapat dicapai dengan beberapa strategi, yaitu memperpanjang waktu kunjungan turis, meningkatkan pengeluaran turis yang datang, meningkatkan relasi bisnis, mengontrol pengeluaran acara, melakukan kampanye guna mempromosikan diri, serta dapat menjadikan acara sebagai alat promosi dengan maksimal. Di dalam aspek politik internasional, Afrika Selatan juga menuai hasil dari Piala Dunia Sepak Bola tahun 2010, yaitu bergabungnya Afrika Selatan dalam BRICS pada Desember 2010. Pada awal pembentukannya, BRICS diberi nama BRIC karena belum masuknya negara Afrika Selatan ke dalam organisasi tersebut. Tiongkok yang memang sudah menjadi partner Afrika Selatan sejak lama mengundang Afrika Selatan untuk bergabung dan disetujui oleh negara anggota lainnya. Tiongkok sebagai partner perdagangan terbesar bagi Afrika Selatan menyatakan bahwa Afrika Selatan telah menjadi salah satu negara dengan perkembangan perekonomian yang sangat pesat. Bergabungnya Afrika Selatan tidak lepas dari strategi Afrika Selatan dalam usahanya untuk meningkatkan citra mereka melalui penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola tahun 2010. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.